Sahabat, ketemu lagi dengan saya Beni Budaya GMPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya lanjutkan video sebelumnya membahas tentang rahasia, bagaimana rahasia kita mengakali atau memberdayakan pikiran, baik pikiran diri sendiri atau pikiran orang lain. Ini juga saya berjanji akan membuka rahasianya. Apakah gerangan, ulat dari manakah gerangan keluar? Sesuatu yang digosokkan di pipi itu berasal dari kecoa, tapi kecoanya beda, bukan kecoa yang seperti biasa kita lihat di sini. Saya akan perlihatkan kecoanya seperti ini. Ini ada. Nah, saya ambil dari video orang lain. Jadi kecoa yang dimaksud seperti ini. Ini kalau di kampung saya dikasih namanya lipeh, atau kalau orang Melayu, orang Malaysia bilang lipas. Ini adalah lipeh tanah atau lipeh batu. Kalau di Malaysia mereka sebutlah lipas batu. Ya, bahasa Indonesianya sebut coa. Nah, dari lipas inilah, dari perut lipas inilah digosokkan ke pipi kita, ya, isi perut lipas itu kita gosokkan ke pipi kita, dan tunggu beberapa saat nanti akan keluar ulat, ulat kecil yang seperti di video sebelumnya. Nah, kenapa kita keluar ulat dan sepertinya memang dari dalam pipi ini? Nah, bagi orang yang tidak tahu, memang karena memang kelihatan seperti keluar dari pori-pori pipi ini, tapi sebenarnya isi perut lipas itu atau kecoa batu ini atau kecoa tanah ini, itu dia mempunyai telur yang kena suhu agak panas, ya, kena suhu hangat dari apalagi di tubuh orang, itu dia akan langsung menetas. Jadi ketika perut dipotong lipasnya, diambil bagian perutnya ke bawah, ya, sampai ekornya digosok-gosokin, maka tidak lama akan keluar ulat sepertinya dari pori-pori pipi kita ini. Tapi sebenarnya bukan dari pori-pori. Nah, cuma kalau kita lihat betul seperti memang keluar dari pipi kita atau dari mana. Dan bagi paranormal di daerah Malaysia itu biasa dipakai untuk trik mengobati orang jerawat atau ya, mungkin wajah orang rusak, lalu mereka katakan ini kena sihir, kena santet atau apa, lalu diobati pakai itu, jadi santetnya keluar berupa ulat-ulat itu. Dan apakah dalam melakukan pengobatan seperti ini salah? Bisa salah, bisa tidak gitu. Nah, ahli pengobatan dia tugasnya adalah mengobatin orang. Tak peduli caranya bagaimana. Yang penting cara yang halal. Nah, ini juga cara yang halal. Ketika orang dia percaya sekali, dia yakin sekali bahwasanya penyakitnya santet, tapi ahli pengobatan selalu paham. Dia paham, melihat ciri-ciri, melihat keadaan, dia tahu bahwa penyakit orang itu bukan santet, bukan sihir, penyakit biasa atau penyakit karena pikirannya sendiri, tapi karena pasien itu yakin sekali bahwasanya dia kena santet. Mungkin dia pernah pergi sebelumnya ke paranormal yang lain dan paranormal tersebut mengatakan dia kena santet. Nah, dalam pikirannya seperti itu, otomatis penyakitnya yang awalnya biasa, otomatis penyakitnya yang awalnya memang penyakit makanan dokter bertambah menjadi dua penyakit biasa ditambah dengan penyakit tidak biasa. Mana penyakit biasa, ya, itu makanan dokter. Mana penyakit tidak biasa, dia sudah tersantet oleh pikirannya sendiri, itu sulit disembuhkan oleh dokter, susah karena dia sudah kesihir oleh pikirannya sendiri. Itulah bahayanya pikiran itu. Allah beri kita pikiran untuk sesuatu, pikiran itu bekerja sesuai dengan apa yang kita yakini. Itu sebabnya jadikanlah pikiran ini untuk yang baik-baik, berpikir positif pada diri kita, berpikir yang baik-baik pada diri kita, sehingga itulah yang menjelma. Kalau kita berpikir, pikiran kita pakai untuk negatif, sebentar-sebentar kita khawatir, sebentar-sebentar kita ragu, sebentar-sebentar kita cemas. Nah, itu pikiran akan membawa kita ke keadaan seperti itu. Oke, yang soal penyakit tadi, ketika kita menyembuhkan penyakit yang demikian ini, dua kriteria ini, penyakit wajar dan tidak wajar. Baik wajarnya, tidak wajarnya kesihir diri sendiri atau kesihir orang lain atau bangsa jin, itu salah satu cara pengobatannya yang paling manjur adalah dengan memperlihatkan keajaiban sama dia. Jadi memang harus diperlihatkan keajaiban, tidak peduli bagaimana caranya, mau pakai sulap, mau pakai debus,
atau mau pakai pukau. Jadi ilmu pukau bisa kita gunakan untuk pengobatan sihir seperti itu, baik tersihir orang lain maupun tersihir pikiran sendiri. Kenapa? Karena pukau itu bisa menguasai pikiran manusia, bahkan hati manusia. Itu sebabnya yang mau menambah keahlian pengobatannya, pelajarin semuanya, baik pukau, baik sulap atau apa, tapi gunakan untuk yang baik. Oke, kita lanjutkan. Jadi penyakit yang sudah 2 kriteria tadi, sihir normal dan wajar dan tidak wajar, baik tidak wajarnya ke sihir diri sendiri ataupun orang lain, itu kita harus mempelajari keajaiban. Salah satunya seperti ulat tadi. Tidak peduli orang itu disebut perutnya kena sihir banyak ini ya, dengan lipas tadi cukup, karena nyata sekali ulat itu keluar di area mana lipas tersebut kita gosokkan. Jadi seperti itu. Nah, itu cara yang benar. Cara yang salah adalah, jadi kita melakukan pengobatan pada siapapun, boleh melakukan apa saja, tapi dengan cara-cara yang halal. Dengan cara-cara yang halal itu adalah memang gunanya kita gunakan hanya untuk pengobatan, tapi bukan untuk menipu. Nah, cara yang salah adalah bagaimana? Ketika orang itu memang penyakitnya wajar, tapi karena orang pasien itu percaya bahwa dia kena sihir, lalu kita sebagai pengobat malah kita tambah-tambahin. Oh iya, ini sihirnya bukan cuma 1 orang, 2, nggak salah, ini 7 orang ini kemampuan saya harus saya gunakan betul, ini jaminannya nyawa saya. Nah, kalau jaminan nyawa saya, Bapak Ibu bicara ke yang sakit itu harus mempersiapkan uang yang besar untuk saya mengeluarkannya. Nah, itu yang disebut tidak halal, kita sudah berdusta. Jadi sudah mengerti sahabat, seperti itulah rahasianya, sebegitulah hebatnya pikiran ini. Begitulah cara menciptakan keajaiban untuk diri kita sendiri dan orang lain. Oke sahabat, demikian video kali ini. Nanti selanjutnya akan sambung lagi dengan video yang lebih memberdayakan. Ditunggu ya. Doa saya, doa saya sukses buat kita semua, sukses buat negara kita, sehat dan sentosa bagi kita semuanya. Dan jika sahabat berasa bermanfaat dengan video saya ini, silakan dibagikan, di like serta di komen ya. Bagikan saja, barangkali ada orang yang memerlukannya ya, atau barangkali ada orang yang bermanfaat dengan video ini. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum mengikuti channel saya ini, belum mensubscribe ini, silakan ikutin, silakan di-subscribe. Jika perlu diaktifkan tanda loncengnya, sehingga video-video saya selanjutnya sahabat akan mendapatkan notif. Jadi setiap saya upload video, maka sahabat akan diberitahu melalui notifnya. Oke sahabat, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.